bencana di mana-mana itu karena masalah agama itu saya tetap nggak percaya. Karena itu semua bisa, misalnya nih, bencana di LA, oh, karena ada yang menghina Tuhan. Ya, tapi orang Kristen juga banyak yang kena kok. Tuhannya kan tolol berarti kan. Ya kan? Sama ini katanya orang Islam nih kalau kita ngeliat ini ya, nih contohnya nih. Mana nih ya? Ini ya. Yang mencekam. Katanya orang Islam ini kan baru kali ini ada berita duka kebakaran hatiku senang. Ini kan berarti ini orang kan memang iblis kan. Ketika Allah sudah berkehendak tanpa artileri, tanpa tank. Ya Allahu Akbar, senang ya ini ada kebakaran begini ya. Padahal yang kebakaran tuh saudara seukuannya dia sendiri orang Islam kan. Ini kan. Alhamdulillah semua doa anak yang tak berayah ibu. Yang kena juga masjidnya juga hancur, ya kan. Orang kafirnya hancur, orang Islamnya juga hancur. Ya kan, baru kali ini ada musibah tapi netizen bahagia. Ya hanya netizen di Indonesia aja yang bahagia, ya kan, sama netizen Islam aja. Ya, kalau saya mah kalau ada bencana begitu, mau orang Islam orang Kristen kita sedih ya. Terbakar hangus. Nah, contoh seperti si Gigi Hadid, Bella. Hilang suaranya, Bu. Oh iya, kan itu dekat LA, ya kan? Terus siapa lagi ya? Pokoknya banyak Ardi Bakri. Itu kan rumahnya kan terancam juga tuh, terbakar. Terus kemarin kan rumahnya Kamala Harris kan juga kena terbakar juga kan. Jadi yang namanya bencana alam itu nggak lihat pro Palestina kayak mau pro Israel kayak kalau rumah itu memang terbakar ya terbakar gitu. Jadi kalau dibilang sama azab Gaza sih saya kurang setuju ya. Tapi kalau di kemungkinan sih kalau karena kasus menghujat Tuhan di Golden Globe atau di saya lupa sih Golden Globe atau Oscar ya, saya lupa kemarin itu. Pembawa acaranya kan bilang kemenangan untuk Tuhan 0, ya kan? 1 hari kemudian langsung kan kebakaran. Itu mungkin aja karena di Brazil juga seperti itu. Ada parade dengan membawa patung setan, semuanya berpola setan ya. Dan beberapa hari kemudian langsung banjir bandang kan Brazil. Gitu. Itu mungkin bisa jadi karena tertulis di Galatia kan. Nah, tapi kalau untuk karena menyerang Gaza, karena membantu Gaza dari USA, banyak kok yang muslim-muslim itu, ya kan, bahkan yang asli Palestina, contoh kayak Muhammad Hadid, hangus, rumahnya hangus, dua buah rumahnya hangus. Jadi rumah waktu masih kecilnya si Bella Hadid sama si Gigi Hadid kan kasih nih ke ibunya. Nah itu kan tadinya punya bapaknya, hangus. Terus rumah bapaknya yang kemudian itu hangus juga, gitu. Jadi kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang azab, kayaknya alam nggak mengenal azab deh, iya kan? Itu aja mungkin yang boleh saya. Tapi ada juga yang kemarin yang bilang ya Pak Andi ya, katanya ini kesengajaan ketidaksukaan Demokrat terhadap si ini, si Trump ini. Jadi disengaja tuh dilalaikan tuh. Karena apa? Karena kondisi kekeringan seperti ini setiap tahun pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada gitu. Dan itu sudah menjadi apa ya? Perhatian secara nasional gitu. Hampir sama dengan kasus di Australia, ya kan? Kekeringan itu. Kebakaran karena adanya kekeringan kan. Jadi terbakarlah eukaliptus itu kan. Hampir sama
gitu. Tapi kenapa ada kelalaian human error? Jadi lagi diteliti, ya lagi dicari sumber masalahnya ini di mana gitu. Tapi ada yang bilang memang ini kemungkinan disengaja karena sebentar lagi kan mau lengser si Joe Biden, mau digantikan si Trump kan. Jadi sengaja tuh bikin huru hara kerusakan. Sengaja memang mungkin dibikin kayak gitu kan, ditinggalin udah hancur hancur lebur gitu ke si Trump. Bisa jadi, bisa masuk akal karena politik ini kan jahat, kejam. Gitu sih. Itu aja mungkin pandangan saya, Pak, opini saya. Tapi Terima kasih, bukan Pak. anu ya, saya tetap tidak setuju kalau kebakaran di LA, banjir di Mekah, terus bencana di mana-mana itu karena masalah agama itu saya tetap nggak percaya. Karena itu semua bisa, misalnya nih, bencana di LA, wah, karena ada yang menghina Tuhan. Ya, tapi orang Kristen juga banyak yang kena kok. Tuhannya kan tolol berarti kan. Ya kan? Sama, ini katanya orang Islam nih kalau kita ngeliat ini ya, nih contohnya nih. Mana nih ya? Ini ya. yang mencekam. Katanya orang Islam ini kan baru kali ini ada berita duka kebakaran, hatiku senang. Ini kan berarti ini orang kan memang iblis kan. Ketika Allah sudah berkehendak tanpa artileri, tanpa tang. Ya Allahu Akbar, senang ya ini ada kebakaran begini ya. Padahal yang kebakaran tuh saudara seukuannya dia sendiri orang Islam kan. Ini kan. Alhamdulillah semua doa anak yang tak berayah ibu. Yang kena juga masjidnya juga hancur, ya kan. Orang kafirnya hancur, orang Islamnya juga hancur. Ya kan, baru kali ini ada musibah tapi netizen bahagia. Ya hanya netizen di Indonesia aja yang bahagia, ya kan, sama netizen Islam aja. Ya, kalau saya mau kalau ada bencana begitu, mau orang Islam orang Islam kita sedih ya, karena itu bisa terjadi dengan kita semua, ya kan. Jadi harus hati-hati kalau kita mengklaim bahwa kalau ada bencana itu berarti kesalahannya orang Islam atau kesalahannya orang Kristen. Itu tuh kita harus hati-hati. Karena di dalamnya yang ada, termasuk dulu berkali-kali saya bilangnya Adam air. Lalu ada jemaatnya Tiberias kesaksian itu, wah Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya. Berarti Tuhan tidak mengasihi orang Kristen yang lain di Adam air itu kan. Nah, itu tuh kita mesti hati-hati, jangan sampai kita kita sampai jadi kadrun, kita jadi percaya begitu-begitu ya, iman yang rapuh itu iman yang sangat rapuh ya, iman seperti itu harus hati-hati kita. Jadi saya sih berharap teman-teman semua bisa lebih dewasa mensikapi hal seperti ini ya. Sebab kalau Anda tidak ini, jadi Anda percaya tahayul dan Anda jadi tidak menjadi berhikmat ya. Yang saya inginkan adalah kita semua itu bisa bijaksana, bisa berhikmat, mensikapi segala sesuatu, dan kita tetap pakai hati ya. Bagaimanapun juga itu ada keluarga kita. Apakah Tuhan yang menyebabkannya? Bukan. Masa Tuhan bikin bencana sih? Ya. Masa Tuhannya jahat sekali. Narasi dalam perjanjian lama memang semua Tuhan, tapi dalam perjanjian baru kan itu sudah beda. Ya, tidak ada satu kata Tuhan. Kalau perjanjian lama kan dalam ketidakmengertian manusia, ya kan, semua manusia selalu bilang Tuhan. Pokoknya segala suatu peristiwa yang besar itu Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, ya kita melihat Tuhan yang sangat penuh kasih, ya kan. Kenapa? Karena seorang mengerti, ternyata segala yang baik itu berasal dari surga. Segala yang tidak baik itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan mengizinkan terjadi ya karena manusia sendiri. Karena itu ulahnya manusia sendiri ya. Kalau kita lahir dari kesengajaan, tadi ya, hidranya tadi habis itu ya.
Mana tadi ya? Ini ya. Ran dry in the Pacific Palisades. It's Mengapa fire hydranya kering? Ya bisa karena sabotase juga. Bisa karena sabotase juga, ya kan? Nah, kita nggak tahu. Ya, kita hanya bisa memberikan komentar. Tetapi ini bukan komentar yang sahih, yang bisa semua kan hanya bisa berkomentar saja, ya kan? Nah, menurut saya ya. Oke, mungkin yang lain mau nambahin juga boleh ya. Boleh berbeda juga nggak apa-apa. Anda kalau mau tetap yakin bahwa ini azab dari Allah atau azab dari Tuhan Yesus gara-gara ya terserah ya. Tapi menurut saya kita harus belajar berpikir, lepaskan agama dari semua yang begini-begini. Lebih baik kita fokus dengan konsekuensi. Segala sesuatu ada konsekuensinya. Ya, karena Amerika lalai, tadi Pak Andi menjelaskan bagus ya, kan pemotongan anggaran sehingga banyak petugas pemadam yang berhenti kerja. Lagian juga mungkin kenapa airnya bisa kering, ya mungkin karena tidak menyangka di musim dingin akan ada kebakaran seperti ini, ya kan? Ya dan segala macam, atau memang sabotase, ya kan? Kita nggak tahu nih, semuanya hanya menduga-duga. Tetapi apapun yang terjadi, ya Indonesia belum menyatakan apapun ya, berduka cita atau apa ya. Malah sebagian besar rakyat Indonesia bersuka cita. Padahal yang jadi korban juga orang-orang Islam juga di sana ya. Memang biadab ini orang Indonesia ini. Lanjut. Di atasnya langsung. Pak, mau izin nanya, Pak. Kalau misalkan nih, kayak misal, kalau kasus seperti Adam Air, ada beberapa orang yang selamat dari pesawat, Pak. Terus dia menceritakan pengalamannya itu, tapi seperti misalkan, atau seperti orang yang selamat lah dari tsunami gitu ya. Kita bawa contoh lah ke kita gitu ya, Kristen, terus dia bersaksi. Apakah itu, ini saya minta pandangan Bapak sih, apakah itu bisa dikatakan ada campur tangan Tuhan atau gimana gitu, Pak? Karena ada beberapa orang, tapi bisa jadi sih, Pak, bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu ya. Di yang saya baca bahwa kasusnya si LA ini kan karena itu banyak kemaksiatan apa segala macam kan, ya di luar dari Gaza atau apa gitulah ya, dan penghujatan terhadap Tuhan hampir sama dengan parade di Brazil. Nah, mereka mengkaitkan itu, pengalaman itu, retrograsi itu gitu. Jadi apakah itu bisa dibenarkan atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Saya lagi cari. Jadi ada penumpang jemaat Tiberias itu kesaksian. Ya kalau Kadam tadi nggak ada yang selamat ya, nggak ada yang selamat. Cuma ada yang mau numpang nggak jadi gara-gara terlambat apa gitu ya. Terus bentar ya. Terus tanya, oh ini berkat Tuhan. Nah, mungkin sudah dihapus juga bisa ya. Tiberias, mungkin Tiberias ini, kalau enggak kesaksian Tiberias itu ya. Jangan ketemu ya, saya nggak tahu Pak, mesti cari ya. Jadi wah itu geger ya, saya ngomong ya, nggak boleh begitulah. Masa gara-gara dia selamat yang lain mati semua, yang lain Tuhan nggak sayang. Ya nggak juga, nggak bisa begitu. Nggak bisa ya, kita nggak bisa bilang begitu ya, nggak bisa mengklaim begitu, nggak boleh. Rasanya kok kejam sekali ya. Nah bagaimana kalau ini ya, misalnya contoh nih, saya kan dulu kerja di PEC kan, waktu PEC meledak itu ya tahun 2000 ya, kalau nggak salah tahun 2000 betul ya, tahun 2000 ada bom BEC itu ya, pertama kali ada bom gegeran itu ya, dua meledak begitu. Nah biasanya saya ada di situ kan, di P2 itu kan, P2 itu kan tempatnya orang makan. Saya kan kalau makan biasanya terlambat, ya kan, karena saya ngurusin yang lain dulu, karena saya masih jadi staf administrasi, kita biasanya makannya terlambat. Loh, saya pas nggak di situ. Apakah berarti, oh Tuhan tolong saya? Berarti yang lain nggak Tuhan tolong sama Tuhan? Kan nggak begitu juga.
ya kan? Cuman kita mengucap syukur, Tuhan diberi kesempatan hidup sehari lagi. Mengucap syukur, tetapi bukan berarti saya lebih baik atau saya lebih apa daripada orang lain atau Tuhan lebih sayang kepada saya, enggak juga. Yang mati juga Tuhan sayang, yang hidup juga Tuhan sayang. Nah itu kita harus hati-hati dengan seperti itu. Ya sikap-sikap seperti itu. Nah ya, saya lagi cari kesaksian itu ya, saya sampai bilang, waduh salah kamu ya. Belum ketemu ya, ada Mayer ini ya. Ini ya, termasuk orang ini ya, terlambat datang calon penumpang lain selamat dari tragedi. Seorang calon penumpang pesawat Lion Air JT610 batal naik pesawat karena terlambat tiba di sampai ke bandara. Di sini kampeknya macet parah. Macet parah. Ya, misalnya orang ini kalau terlambat, terus ditinggal pesawat, terus pesawatnya meledak. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi kalau kita lihat kemarin ada pesawat jet apa itu yang Indonesia ngamuk-ngamuk ya, pesawatnya terlambat pergi, ya mau dibenerin, penumpangnya ngamuk-ngamuk, ya kan sama saja kan? Nggak beda, jadi kan aneh kan? Penumpang marah, penumpang jet marah, super air jet ini ya. Kami pesan 15.30 harus tengah malaman. Itu logikanya. Tadi kami mau berubah. Tiket itu mendadak loh Bu ya. Rasanya 2 juta loh, bukan duit itu. Duit mahal itu. Orang marah-marah nih. Terus kalau misalnya pesawatnya meledak, berangkat dulu gitu ya, meledak. Lalu yang terlambat ditinggal. Apakah yang terlambat itu disayang Tuhan, sementara dia yang marah-marah ini nggak disayang Tuhan? Nah itu kan ya. Jadi itu hal yang misteri, itu adalah misteri alam ya. Kita nggak bisa langsung mengatakan, waduh, rasanya kok kita nih apa ya itu tadi ya, orang-orang Indonesia senang begitu ya, senangnya hal yang begitu, ya kan? Nih silakan bertunjuk.